Halo, saya Kalo. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang seru banget, sebuah terobosan dalam dunia pendidikan. Kita akan bedah tuntas sebuah cetak biru inovatif yang dirancang oleh Hugo Gerilianus Seno yang bisa jadi akan mengubah total cara kita memandang pelajaran olahraga. Coba deh pejamkan mata sejenak dan ingat-ingat lagi pelajaran olahraga waktu SMA. Apa yang muncul di kepala? Buat kebanyakan dari kita, mungkin yang kebayang itu ya lari keliling lapangan, disuruh push-up, atau mungkin main olahraga yang itu ada setiap minggunya, iya kan? Rasanya jadi kayak rutinitas yang monoton. Nah, sekarang coba bayangin, gimana kalau pelajaran olahraga itu nggak lagi terasa kayak kewajiban yang membosankan, seperti yang kita lihat di sisi kiri, tapi berubah jadi sesi yang super dinamis, interaktif, dan penuh makna, seperti yang di kanan. Gimana kalau pendekatannya jauh lebih personal, dan yang terpenting, lebih efektif? Nah, disinilah letak kejeniusan dari desain yang dikembangkan oleh pendidik Hugo Gerilianus Seno. Yuk kita gali lebih dalam lagi, gimana sih cara kerjanya, dan apa yang bikin desain ini begitu beda dari yang pernah kita alami. Oke, hal pertama yang paling fundamental dari desain ini adalah adanya pergeseran filosofi. Fokusnya itu bukan lagi soal aktivitasnya, tapi soal siswanya itu sendiri. Jadi, prinsip intinya adalah pembelajaran yang berpusat pada siswa atau student-centered learning. Maksudnya apa? Seperti yang bisa kita lihat, siswa itu bukan lagi objek pasif yang cuma disuruh, ayo lari, ayo push up. Tapi mereka jadi subjek yang aktif. Mereka diajak menganalisis kebutuhan tubuh mereka sendiri. Nah, peran guru di sini juga berubah total. Dari yang tadinya kayak komandan, sekarang jadi fasilitator yang membimbing. Oke, filosofinya keren, udah jelas. Tapi pertanyaannya, gimana cara kita menerapkan ide besar ini ke dalam sebuah kurikulum yang nyata? Nah, disinilah cekak biru arsitekturnya mulai kelihatan. Desain ini menggunakan sebuah kerangka kerja yang canggih, namanya Understanding by Design atau disingkat UBD. Coba bayangin deh seorang arsitek, pasti dia tahu dulu mau bangun gedung seperti apa sebelum meletakkan batu bata pertama kan? Nah, UBD ini persis kayak gitu. Kita mulai dari tujuan akhirnya dulu, bukan dari latihannya. Kerangka UBD ini membagi prosesnya jadi 3 langkah yang logis banget. Pertama, tentukan dulu hasil yang diinginkan. Di akhir pelajaran nanti, kita mau siswa tahu dan bisa melakukan apa? Kedua, siapkan bukti penilaian. Gimana cara kita tahu kalau mereka udah bisa? Apa buktinya? Nah, baru setelah itu masuk ke tahap ketiga, rencana pembelajaran. Kita rancang aktivitas yang paling pas untuk mencapai tujuan tadi. Jadi, alur berpikirnya dibalik. Dan ini nih bagian yang paling menarik. Di tahap pertama, tujuannya itu bukan cuma bikin badan bugar, tapi juga mengasah otak. Ini tentang membangun keterampilan yang kita kenal sebagai keterampilan abad ke-21, langsung di tengah lapangan olahraga. Coba perhatikan deh, gimana keterampilan kayak berpikir kritis itu dijalin langsung ke dalam aktivitas fisik. Misalnya nih, siswa nggak cuma disuruh push up, tapi mereka juga diajak menganalisis, apa ya hubungannya antara detak jantungku dengan seberapa keras aku latihan? Mereka juga diajak kolaborasi dalam tim dan mengkomunikasikan hasil evaluasi mereka. Keren banget kan? Sekarang kita masuk ke tahap penilaian. Lupakan deh model tes kebugaran yang cuma sekali dan seringkali bikin cemas itu. Desain ini menggantinya dengan sesuatu yang disebut penilaian otentik. Artinya, evaluasinya itu berjalan terus-menerus dan sifatnya jauh lebih personal. Gimana caranya? Setiap siswa akan mencatat progresnya sendiri di dalam sebuah jurnal kebugaran pribadi. Dengan begini, mereka jadi partisipan aktif yang bertanggung jawab atas evaluasi diri mereka sendiri, bukan cuma jadi objek penilaian. Oke, sekarang ayo kita masuk ke tahap 3, puncaknya. Kita lihat gimana semua teori ini akhirnya terwujud dalam sebuah sesi kelas yang sesungguhnya. Salah satu contoh aktivitasnya adalah latihan sirkuit yang super dinamis ini. Seperti yang bisa kita lihat, ada 5 pos berbeda. Mulai dari push up, plank, sampai shuttle run. Semuanya dirancang untuk melatih kekuatan, daya tahan, dan kelincahan secara menyeluruh. Dan yang lebih penting lagi, setiap sesi kelas itu dirancang dengan alur yang sangat jelas. Ada tujuannya di setiap bagian, mulai dari pemanasan yang seru, lanjut ke aktivitas inti, sampai nanti ditutup dengan pendinginan dan refleksi. Jadi, setiap menit di kelas itu benar-benar bermakna. Nah, sekarang mungkin kita bertanya, terus kenapa perubahan desain ini begitu penting buat jangka panjang? Apa dampaknya? Jadi, desain ini itu dibangun di atas 5 prinsip kunci. Relevansi karena menghubungkan kebugaran dengan konsentrasi belajar. Fleksibilitas karena gerakannya bisa disesuaikan untuk semua level kemampuan. Kontinuitas untuk membangun kebiasaan sehat seumur hidup. Serta efisiensi dan efektivitas dalam memanfaatkan waktu dan fasilitas yang ada. Pada akhirnya, tujuan utamanya adalah memberdayakan siswa.
memberi mereka pengetahuan dan kemandirian untuk bisa mengelola kesehatan mereka sendiri. Bukan cuma sekarang, tapi seumur hidup mereka. Cetak biru dari Hugo Gerilianus Seno ini, kalau kita pikir-pikir, bukan cuma menawarkan kelas olahraga yang lebih baik. Ini adalah sebuah model, sebuah cerminan, tentang bagaimana seharusnya pembelajaran yang mendalam itu dirancang. Dan ini meninggalkan satu pertanyaan besar buat kita semua. Kalau tujuan utama pendidikan adalah untuk mempersiapkan siswa menghadapi masa depan, bukankah seharusnya semua mata pelajaran dirancang dengan niat dan tujuan sejelas ini?